Bagnaia ketakutan setelah nyaris tabrakan dengan Di Giannantonio. Pemimpin klasemen MotoGP, Francesco Bagnaia, mengaku insiden di tikungan 1 dengan Fabio Di Giannantonio di Grand Prix Qatar membuatnya ketakutan di lap-lap terakhir. Bagnaia memimpin sebagian besar balapan Minggu, 19 November 2023, di sirkuit Losail yang berlangsung selama 22 lap, tetapi disalip oleh Di Giannantonio pada lap ke-19. Mencoba menyalip lagi, pembalap Ducati itu mendapati dirinya terseret slipstream Di Giannantonio dan hampir menabrak bagian belakang motor rider Gresini di tikungan 1 pada awal lap ke-20. Pecco melebar ke area run-off dan membiarkan lawannya lolos untuk meraih kemenangan perdananya. Jadi runner-up, ia menambah gap jadi 21 poin dari Jorge Martin, yang direpotkan dengan ban. Itu sangat menakutkan dan 2 lap berikutnya saya benar-benar takut, kata Bagnaia. Saya berkata pada diri saya sendiri, sekarang saya harus menyelesaikan balapan tanpa mengambil risiko, karena P2 baik-baik saja, jujur saja. Tapi kemenangan itu sangat berarti, tidak hanya untuk kejuaraan tapi juga untuk saya karena setelah periode ini, memenangi balapan sangat penting. Tapi bagaimanapun juga, kami menunjukkan kecepatan yang luar biasa dan ini fantastis. Bagnaia menambahkan bahwa ia tidak sepenuhnya senang dengan balapannya dan mengakui bahwa Di Giannantonio lebih cepat darinya. Senang tapi tidak senang 100%, jujur saja, ia melanjutkan, saya melakukan apa yang saya harapkan dari diri saya sendiri kemarin. Kemarin, saya mengharapkan kecepatan seperti ini, namun saya tidak bisa melakukannya. Semuanya berjalan sempurna dan sejak awal saya mencoba untuk mendorong, saya mencoba untuk melakukan balapan yang ideal. Dan senang rasanya bisa kembali memimpin dan mendorong serta melakukan kecepatan saya. Sudah lama saya tidak melakukan ini, jadi, untuk itu saya sangat senang. Saya tidak senang karena saya sudah melakukan kesalahan yang sama seperti hari ini. Pada 2021, saya melakukan hal yang sama dengan Johann Zarco. Jadi, saya tidak senang untuk itu karena biasanya saya belajar dari kesalahan saya. Tapi, saya tidak menyangka hisapan dari slipstreamnya sebesar ini. Tapi bagaimanapun juga kami harus senang. Ia tampil fantastis sepanjang akhir pekan dan hari ini kecepatannya lebih cepat dari saya. Pecco mengungkapkan bahwa ia tidak diberi informasi mengenai posisi Martin, saingan beratnya, dalam balapan tersebut. Dengan mengatakan, saya berharap ia berada di urutan keempat, tetapi saya tidak tahu bahwa ia berada di posisi ke-10. Bos Gresini menyesal, pecah sang juara, Fabio Di Giannantonio makin berambisi usai raih kemenangan perdana. Pembalap Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, semakin meningkatkan ambisinya untuk balapan selanjutnya setelah meraih kemenangan perdana di MotoGP pada Grand Prix Qatar di sirkuit internasional Lusail, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Di Giannantonio tampil dominan dengan finish di posisi pertama, mengungguli pemimpin klasemen Francesco Bagnaia. Rider asal Italia itu menunjukkan performa cemerlang sejak sesi kualifikasi, finish di posisi kedua, dan melanjutkannya dengan menjadi runner-up pada balapan sprint. Puncaknya adalah kemenangan di balapan utama, di mana ia berhasil menyalip Bagnaia dan finish dengan keunggulan 2,734 detik. Dengan kemenangan ini, pembalap nomor 49 itu kini berada di posisi ke-12 pada klasemen sementara MotoGP dengan 134 poin. Di Giannantonio mengungkapkan kepuasannya atas kinerja tim dan menyatakan ambisinya untuk terus bersaing di balapan berikutnya, yang akan berlangsung di Valencia. Saya sangat menginginkan kemenangan ini, namun itu tidak mudah. Kami benar-benar tidak ingin melakukan kesalahan apapun saat bertarung dengan Pecco Bagnaia. Saya melakukan umpan bersih dan mendapatkan kepuasan yang luar biasa, ungkap Di Giannantonio, dikutip dari keterangan resmi Gresini Racing. Mengenai jalannya balapan, pembalap dengan nomor tanda pagar 49 itu tampil sempurna untuk keseluruhan 22 lap saat ia menyalip rekan satu timnya terlebih dahulu Alex Marquez sebelum akhirnya menyalip pole sitter Luca Marini, Muni VR46. Dengan 5 lap tersisa, Di Giannantonio pun akhirnya menyempurnakan dominasinya saat menyalip Bagnaia dengan epik. Ia kini berada di posisi ke-12 pada klasemen sementara dengan 134 poin. Hari ini motornya sempurna dan saya harus berterima kasih kepada tim atas kerja gila yang telah dilakukan.
Kami akan mencoba lagi di Valencia, kata pembalap yang akrab dipanggil di Gia tersebut. Sementara itu, Alex Marquez finish di posisi ke-6 pada MotoGP Qatar. Alex memiliki peluang untuk melaju lebih cepat, namun ia menghabiskan banyak waktu bertarung dengan Brad Binder, Red Bull KTM, saat memperebutkan posisi 5 besar. Kami memperbaiki masalah kemarin, tetapi saya kesulitan dalam pertarungan dengan Binder dan itu menghabiskan banyak waktu, kata Alex. Kendati demikian, ini menjadi hasil penting lainnya bagi sang pembalap Spanyol yang kini berada di peringkat 10 klasemen dan hanya terpaut 2 poin dari Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Kami menjalani balapan dengan baik, tapi hari ini Fabio, Di Giannantonio, benar-benar hebat jadi selain pujian kepadanya kami juga akan belajar sesuatu dari sisinya agar bisa terus berkembang. Pembalap Muni VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, menyatakan Luca Marini belakangan ini sudah tidak menjalani latihan dengan para anggota VR46 Riders Academy. Uniknya, hal ini disampaikan Bezzecchi di sela ramainya gosip bahwa Marini akan pindah ke Repsol Honda di MotoGP 2024. Marini yang merupakan adik Valentino Rossi, merupakan salah satu anak didik pertama, The Doctor, di VR46 Riders Academy. Bezzecchi pun bergabung pada 2015, dan kedua rider ini sudah kerap bertandem bahkan sejak di Moto2. Musim ini adalah musim kedua mereka setim di kelas para raja. Marini sejatinya masih memiliki kontrak setahun lagi dengan Muni VR46 Racing Team. Namun, di sela seri Thailand dan Malaysia, ia dapat tawaran dari manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, untuk menggantikan Marc Marquez musim depan. Kabarnya, ia ditawari kontrak berdurasi 2 musim. Sulit bayangkan tak setim lagi dengan Luca Marini. Lewat Sky Sport Italia pada Minggu, 12 November 2023, Bezzecchi pun mengaku tak bisa membayangkan bakal punya tandem baru jika Marini benar-benar pergi. Namun, ia juga tak memungkiri bahwa belakangan ia sudah jarang berjumpa dengan Marini. Pasalnya, runner-up Moto2 2020 itu tak lagi berlatih dengan para anggota VR46 Riders Academy lainnya seperti Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Celestino Vietti, dan Andrea Migno. Marini dikabarkan mengganti staf pelatih fisiknya musim ini. Saya tak tahu bagaimana rasanya tanpa Maro sebagai tandem saya. Kami punya hubungan baik, karena sudah berteman bertahun-tahun. Namun, belakangan kami jarang bertemu karena ia tak lagi latihan dengan kami. Pasalnya, ia mengubah semua persiapannya dan sedikit menjauh, ujar Bez. Meski begitu, Bezzecchi memberikan dukungan kepada Marini jika ia memang berniat pindah ke Repsol Honda. Menurut Bez, memang sudah seharusnya Marini menerima tawaran dari sebuah tim pabrikan. Apalagi, Honda dikenal memiliki sumber daya yang mumpuni untuk bangkit dari keterpurukan. Masa depan Luca tidak terlalu bikin saya cemas, karena ia memang mengambil keputusan-keputusannya sendiri. Jika ia dapat kesempatan ini, memang lebih baik mengambilnya. Pasalnya, kita ini bicara soal tim pabrikan Honda, ucapnya. Honda adalah raksasa di dunia motor. Jika Luca memang akan pindah, maka saya akan bahagia untuknya. Jika tidak, maka saya juga akan senang. Pungkas Bezzecchi, yang awal musim ini juga sempat punya kans hengkang dari Muni VR46 Racing Team demi membela Prima Pramat Racing. Meski pengumuman resmi kepindahannya ke Repsol Honda belum dirilis, Luca Marini menyatakan bahwa membawa Honda kembali ke masa jayanya di MotoGP akan menyajikan sensasi luar biasa. Seperti yang diketahui, saat ini Honda sedang terpuruk. Sejak Sabtu, 11 November 2023, di Sepang, Malaysia, Marini dan manajemennya sangat santer dikabarkan menjalani negosiasi dengan manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig. Honda Racing Corporation, HRC pun gosipnya menawarkan kontrak 2 musim. Marini yang juga adik Valentino Rossi, berpotensi besar menggantikan Marc Marquez, dan bertandem dengan juara dunia Moto3 2017 dan MotoGP 2020, Joan Mir.
Ia juga berharap bisa memberikan bantuan kepada Honda agar bisa bangkit dari masa kelam. Impian bahwa Honda kembali berjaya, seperti yang diketahui, Honda saat ini sedang krisis performa, dan kepergian Marquez ke Gresini Racing membuat mereka pusing mencari rider mumpuni yang bisa jadi penggantinya. Namun, Puig tampaknya melihat potensi itu dalam diri Marini. Ini bukan keputusan yang sederhana, meluncurkan ulang Honda bakal luar biasa, akan jadi target besar, dan sebuah impian. Namun, ini tidak mudah, ungkap Marini lewat Sky Sport Italia pada Minggu, 12 November 2023. Di lain sisi, Marini yang dikenal dengan karakternya yang Wolves, juga mengaku sama sekali tak punya beban atau tekanan mental dengan mengambil alih posisi Marquez yang merupakan 8 kali juara dunia. Yang penting kerahkan usaha terbaik. Apakah saya akan mengendarai motor Mark? Saya tak pernah berpikir dengan cara itu, ketika Anda membela sebuah tim. Anda tak pernah berpikir siapa pemilik motor itu sebelumnya, ungkap pembalap Italia berusia 26 tahun ini. Seperti tahun ini, di Muni VR46, saya punya motor lama Pecco Bagnaia, tetapi saya tak memikirkannya. Bagi saya, itu adalah motor Ducati saya, dan saya mencoba mengeluarkan usaha terbaik saya demi bekerja 100%, pungkas Marini. Pengumuman bergabungnya Marini ke Repsol Honda kabarnya masih harus menunggu sampai Muni VR46 Racing Team mendapatkan penggantinya. Fermin Aldeguer dan Fabio Di Giannantonio pun jadi kandidat terkuat. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.